Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa UB TV yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan keluasan rezeki, keluasan hati untuk terus berkegiatan yang semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah teladan kita. Beliaulah panutan kita, dan betapa sayangnya beliau sehingga beliau memberikan arahan-arahan sebagai seorang manusia menjadi seorang muslim yang kafah. Pemirsa UB TV yang berbahagia, hari ini saya Dr. Lisna dari Puskesmas Kedung Kandang, Dinas Kesehatan Kota Malang, dan bersama Yayasan Semain akan berbincang-bincang tentang bagaimana keteladanan Rasulullah dalam hal menjaga kesehatannya. Kita tahu semua bahwa kesehatan itu ada 3 hal, ada 3 aspek, yaitu pertama kesehatan jasmani, badan kita, kemudian rohani, mental, dan kemudian sehat secara sosial. Orang-orang yang mampu bermasyarakat, berkomunikasi, dan bersama-sama dengan lingkungannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul, seorang panutan kita. Semua muslim, role modelnya adalah kehidupan Rasulullah. Dari mulai pagi Rasulullah bangun sampai tidur lagi, banyak ajaran-ajaran yang diajarkan beliau untuk bagaimana kita bisa sehat lahir batin, sehingga ibadah kita betul-betul maksimal. Dan kita juga diajarkan bagaimana kita juga ikhlas pada saat kita diberikan musibah, pada saat kita diberi sakit ataupun sehat. Sehingga sebagai seorang muslim, apapun keadaannya, kita tetap bisa beribadah. Pemirsa UB TV yang berbahagia, banyak tata cara yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana beliau menjadi seorang kepala keluarga di keluarga, menjadi seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya, yang dipatuhi, kemudian menjadi seorang anggota masyarakat yang beliau berbaur, menjadi seorang guru yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Sehari-hari beliau banyak contoh-contoh yang diberikan. Cara dia berpakaian, cara menjaga kebersihan, cara dia beribadah, cara dia makan, cara dia bersuci, banyak sekali. Tapi pada kali ini kita akan berbincang tentang pertama, pola tidurnya Rasulullah yang sehat, yang memang saat sekarang bagus sekali kita ikuti. Kemudian tata cara makannya Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah menjaga kebersihannya. Tentu di forum ini tidak cukup menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah sehari-hari yang membuat beliau sehat, menjadi orang yang kuat. Tapi 3 hal yang mendasar ini mungkin bisa kita bicarakan. Yang pertama tentang bagaimana pola makan Rasulullah. Rasulullah itu makan secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian pada saat mau makan berdoa, pada selesai juga berdoa. Beliau mengucapkan syukur ada makanan. Kalau tidak ada makanan, beliau berpuasa. Kemudian kalau makan itu tidak berlebih-lebihan. Apa yang ada hari itu beliau makan. Beliau makan juga pada saat memang ketika lapar. Jadi tidak membabi buta setiap ketemu makanan kita makan. Bukan seperti itu. Rasulullah makan ketika beliau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sehingga kalau kita lihat makanan itu masuk ke lambung,
lambung itu tidak penuh. Jadi memang dianjurkan makan itu, lambung itu kalau dibagi 3, pertama untuk makan, kedua untuk minum, yang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk udara. Kalau dipenuhkan semua, makan sampai sekenyang-kenyangnya, maka penuh lambungnya. Itulah yang membuat lambung kita bekerja keras, usus kita bekerja keras, dan rasanya sebah. Itulah yang sering orang mengatakan sakit lambung, sakit maag, GERD, dan segala macam. Itu karena pola makannya berlebih-lebihan. Sudah kenyang makan lagi, penuh. Sudah mau kenyang, dipenuhi lagi, seperti itu. Nah, sistem pencernaan itu juga bekerja terus. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa UBTV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali ya. Pada saat makan, makanan itu masuk ke mulut, Rasulullah mengajarkan bahwa beliau kalau makan itu perlahan-lahan, tidak buru-buru supaya makanannya habis, tidak. Beliau makan perlahan-lahan. Dalam ilmu kedokteran memang disarankan makan perlahan-lahan, digigit sampai 33 kali. Artinya bukan dihitung ya. Jadi memang makanan itu digigit, dilumat. Jadi bukan besar-besar masuk ke tenggorokan dan ke lambung. Apa gunanya? Pertama, kalau makan perlahan-lahan, itu memberi kesempatan air ludah atau saliva namanya itu keluar dan membuat satu reaksi sehingga makanan itu bisa dipotong kecil-kecil oleh gigi, kemudian membuat reaksi makanan itu jadi lembut, kemudian masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, dan itu membantu lambung dan pencernaan. Makanan itu sudah dipotong kecil-kecil. Bayangkan kalau besar-besar sampai gelegean, sampai kalau pada saat kita menelan sakit seperti itu, dan tidak memberikan kesempatan keluarnya air ludah, karena air ludah itu membantu pencernaan. Kemudian masuk ke lambung, makanan itu keluar asam lambung. Asam lambung itu keluar dipicu oleh adanya makanan. Makanya kalau ada yang namanya sakit mah itu makan tidak teratur, makan sebelum lapar, kemudian pada saat lapar tidak makan, itu otomatis asam lambungnya karena tiap hari sekitar jam 12 misalnya itu ada makanan, asam lambungnya keluar. Tapi kalau kita makan tidak teratur, maka tidak ada makanan, makanya asam lambungnya keluar. Lah kalau nggak ada makanan, maka yang disasar, yang jadi sasaran asam lambung yang asam sekali, yang korosif, yang mengiritasi, itu sasarannya adalah dinding lambung. Sehingga dinding lambung bisa sakit, bisa seperti luka. Itu yang kita bilang masalah gastritis, sakit lambung tadi. Di lambung juga ada keluar enzim-enzim, cairan-cairan yang untuk mencerna makanan tadi. Lah bayangkan kalau misalnya lambungnya penuh, makanan semua nggak ada udaranya, susah mencernanya, menggilingnya susah. Misalnya ibu-ibu ya, misalnya kita
pakai bikin bumbu, terus kita blender, kan ada tuh sebagian udara di situ. Kalau dipenuhkan susah kan memblendernya. Lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan memperberat pencernaan kita, karena sebenarnya dasar penyakit itu dari pencernaan. Kemudian turun lagi ke usus, kemudian digiling lagi, keluar lagi cairan-cairan untuk mencerna makanan tadi. Kemudian ada makanan yang bisa diserap oleh usus-usus, kemudian ke pembuluh darah, dibawa ke seluruh tubuh. Ada makanan yang tidak bisa dicerna, yaitu yang mengandung serat. Makanya kita dianjurkan makan yang mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa gunanya? Itu untuk merangsang dinding-dinding usus besar untuk merasa mau buang air besar. Karena ada zat-zat yang memang harus dikeluarkan. Zat yang dikeluarkan bisa dari buang air kecil, bisa dari buang air besar, bisa dari pernafasan, bisa dari kulit. Zat-zat yang tidak dipakai tubuh itu sebenarnya jadi racun kalau dia tetap di dalam tubuh. Sehingga sebenarnya orang yang sehat itu juga dia sehat, makan enak, tidur enak, kemudian buang air kecil enak, buang air besar enak. Nah, kalau nyangkut, tidak bisa dikeluarkan, itu yang kita bilang susah buang air besar. Ada namanya obstipasi ataupun konstipasi. Dan itu menimbulkan, dan bahan-bahan yang harus dikeluarkan itu mengandung gas yang gasnya naik ke atas. Sampai ke lambung, sehingga lambung rasanya sebah maneh. Rasanya sebah ini kok kayak nggak bisa. Kemudian ke atas lagi membuat mulut kita bau. Bayangkan bahwa masalah makanan aja membuat kita bisa sakit. Bagaimana kita bisa sholat kalau lambung kita tidak enak? Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk masalah makan dan minum, Rasulullah juga sering puasa. Selain puasa Ramadan yang wajib, kemudian puasa Senin dan Kemis, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Fungsinya apa? Alat-alat pencernaan seperti juga mesin perlu istirahat, seperti kita juga, masa kerja terus, tapi kita harus istirahat. Alat-alat sistem pencernaan kita dan sistem-sistem metabolisme dalam tubuh kita juga istirahat. Dengan berpuasa, kita memberi waktu pada sel-sel yang rusak untuk memperbaiki diri, dan kemudian menumbuhkan sel-sel yang baru, sehingga kita bisa segar. Satu penelitian mengatakan bahwa kalau kita puasa Ramadan 30 hari, kemudian dilanjut dengan 6 hari puasa Syawal, maka sama saja kita seperti detoksifikasi. Jadi dalam 1 tahun sekali, badan kita itu dibersihkan dari racun. Itu puasa saja dari segi medis. Dan puasa sendiri itu membuat kita menurunkan rasa, jadi kita juga menjadi lebih sabar, ya, dan itu membuat mental kita juga baik. Masalah makanan itu. Nah, yang kedua, pola tidur Rasulullah. Rasulullah tidak begadang, Rasulullah cepat tidur. Di sepertiga malam beliau bangun dan melaksanakan sholat malam. Sekarang kita lihat banyak orang yang keluhannya insomnia, sulit tidur. Nah, itu akan menjadi masalah. Kita akan cerita lagi tentang insomnia ya. Kita tunggu segmen berikutnya. Terima kasih.